Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama channel YouTube saya. Oke teman-teman, semoga sehat dan lancar selalu semua aktivitasnya. Oke, buat teman-teman, kali ini saya kedapatan pelanggan yang mengantarkan ini ya, katanya Mijikom penanak nasi. Mijikom ini katanya hidup, bisa buat masak, tapi nasinya cepet basi ya, kata pemiliknya. Oke, kita akan coba untuk menyolokkannya terlebih dahulu. Kita hidupin, apa benar Mijikom ini hidup. Oke, lampunya nyala ya. Coba kita naikkan yang ini. Oke, lampunya juga menyala ya. Kita buka, terus kita sentuh. Ini hangat ya, berarti bekerja, pemasaknya bekerja. Oke, kita akan mengecek di bagian lingkar sini ya, tapi di bagian dalamnya elemen, kemudian elemen di bagian tutup yang ada di sini ya. Kemungkinan pemanas pada Mijikom ini elemennya ada yang bermasalah, karena dia bisa buat masak ya. Ini panas ya, bisa buat masak, cuman gampang basi ya. Kalau diraba di sisi pinggir yang sini, ini terasa hangat ya, berarti elemen yang ada di sisi ruangan ini itu bekerja dengan normal ya. Kemudian kita raba di bagian sini, ini tidak ada serasa hangat ya. Di bagian tutup ini tidak ada terasa hangat. Oke, kita akan mengecek di bagian tutup ini ya, tapi kita harus membuka dulu ya tutupnya ini, baru kita bisa melihat elemen yang ada di bagian dalam sini. Oke, untuk proses pembukaannya saya percepat supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, ini dia yang sudah kita buka ya. Nah, ini yang di bagian tutup, yang di bagian atas tadi, tutup atasnya ini dia sudah saya buka. Ini bentuk elemen di bagian atas ya, untuk elemen di bagian atas. Kemudian kabelnya lari ke bagian bawah, terus masuk sampai ke bagian sini ya, sampai ke bagian sini. Nah, itu masuk ya. Tuh, yang satu lagi kabelnya ini, dua kabel masuk ke sini ya, sini. Yang satunya ke sini. Jadi kabelnya ini artinya tidak ada yang lecet ataupun yang putus. Jadi kita akan mengecek elemen ini ya, akan mengecek elemen ini dengan cara melalui kabel ini tadi ya, melalui kabel ini. Oke, caranya seperti ini, tolong dipegang ya. Ini kita buka ya, terlebih dahulu. Ini kita buka, ketemu di sini ya, ketemu di sini. Nah, coba kita cek menggunakan tester ya. Gunakan tester. bagian sini
sini, kemudian yang satu lagi di bagian sini. Oke, coba lihat di sini. Ini tidak menimbulkan ya, tidak menimbulkan angka nah, ataupun hambatan. Coba kita menggunakan yang 20 kali. Ya, di sini tertera 8,30 ya. 8,30. Hambatan 8,30. Oke, langsung kita cek. Kemudian kita mengecek yang dari sini, kira-kira apinya atau arus listriknya ada atau enggak. Nah, bagian sini dengan menggunakan bola lampu bisa, kemudian ini juga bisa ya, di 200. Oke, satu saya cepikan di sini, kemudian satu lagi di bagian sini, terus saya colokin ke listrik, kita kasih arus, coba colokin, arusnya masuk ya, masuk. Oke, 192 ya, berarti api masuk melalui jalur ini tadi ya. Terus kita mengecek dengan melalui seperti ini. Harus seperti ini. Oke, dia masuk harusnya 18. Oke. Langsung ke bagian sini kita cek kabel yang ini tadi. Ini kita sambungin lagi di sini. Seperti ini. Terus kita kasih tutupnya ya. Isolasi habis. Iya, isolasi habis ya. Oke, kita colokin bagian sini. Coba kita menunggu beberapa menit ya. Kira-kira ini terasa hangat nggak?
Oke, ini tidak ada terasa hangat ya, nggak ada terasa hangat. Kita akan mengetes ulang dari sini. Ini tahan bakar kabelnya, tahan panas. Oke, sudah itu kita buka. Oke, kita akan mengetes yang bagian ini saja ya, elemen ini ya. Nih, kita akan tes elemennya saja dengan cara menggunakan bola lampu ini. Elemen ini terputus atau gimana ya? Cabutin seperti ini caranya ya, kabelnya dirangkai seperti ini menggunakan bola lampu. Kalau bola lampu ini hidup, berarti elemen ini tidak terputus ya. Tapi jika bola lampu itu tadi nggak hidup, berarti elemennya terputus ya. Saya colokin ya. Oke, coba lihatkan lampu ya, lampunya tidak menyala ya, kemungkinan ini elemennya terputus ya. Coba kita tes tanpa menggunakan lampu ya, tanpa menggunakan lampu. Coba sih ya, ini saya colokin tanpa menggunakan lampu. Coba dipegang ini tidak ada serasa hangatnya ya, nggak ada terasa hangat ataupun panas, nggak ada ya, nggak ada. Jadi elemen ini rusak ya. Kesimpulannya, elemen ini sudah rusak, sudah terputus ya. Saking panasnya ini sampai hitam seperti ini, gosong ya. Elemen ini rusak, terputus ya. Jadi uap yang ada pada tutup bagian atas ya, naik ke atas, maka air yang ada atau embun yang ada pada tutup ini tadi menetes ke bagian nasi ya, menetes ke bagian nasi, maka nasi cepat basi ya, dikala elemen ini rusak. Kalau elemen ini bagus ya, uap yang ada atau uap yang menempel ya, atau air yang menempel pada bagian tutup ini, itu dengan sendirinya akan kering ya, akan kering dikarenakan hawa panas pada elemen ini tadi ya, elemen ini tadi. Itu fungsi elemen ini untuk mengeringkan uap yang ada pada tutup sini ya, uap yang ada pada tutup sini. Begitu uap naik ya, uap naik menempel, embun ataupun air yang pada tutup sini menempel basah, air itu akan jatuh ke nasi ya, bagian nasi, maka nasi cepat basi karena dia tidak hangat ataupun tidak panas ya. Jikalau elemen ini bagus, dia hangat ataupun panas, maka air yang ada di bagian tutup ini tadi dengan sendirinya dia akan kering ya, dia akan kering, akan hilang. Itu nasi akan awet, tidak akan basi. Jadi keputusannya ini tadi elemennya rusak ya, elemennya rusak. Oke, untuk lanjutannya nanti kita carikan dulu atau kita tanyakan dulu sama pemilik Mijicam ini ya, ini mau diganti atau
pemiliknya mau beli yang baru ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya untuk penjelasan di bagian penanak nasi yang sering basi ataupun yang mudah basi ya, menguning. Itu dikendalikan elemennya tidak bekerja dengan normal. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama channel YouTube saya. Oke teman-teman, semoga sehat dan lancar selalu semua aktivitasnya. Oke, buat teman-teman, kali ini saya kedapatan pelanggan yang mengantarkan ini ya, katanya Mijikom penanak nasi. Mijikom ini katanya hidup, bisa buat masak, tapi nasinya cepat basi ya, kata pemiliknya. Oke, kita akan coba untuk menyolokkannya terlebih dahulu. Kita hidupin, apa benar Mijikom ini hidup. Oke, lampunya menyala ya. Coba kita naikkan yang ini. Oke, lampunya juga menyala ya. Kita buka, terus kita sentuh. Ini hangat ya, berarti bekerja, pemasaknya bekerja. Oke, kita akan mengecek di bagian lingkar sini ya, tapi di bagian dalamnya elemen, kemudian elemen di bagian tutup yang ada di sini ya. Kemungkinan pemanas pada Mijikom ini elemennya ada yang bermasalah, karena dia bisa buat masak ya. Ini panas ya, bisa buat masak, cuman gampang basi ya. Kalau diraba di sisi pinggir yang sini, ini terasa hangat ya, berarti elemen yang ada di sisi ruangan ini itu bekerja dengan normal ya. Kemudian kita raba di bagian sini, ini tidak ada serasa hangat ya. Di bagian tutup ini tidak ada terasa hangat. Oke, kita akan mengecek di bagian tutup ini ya, tapi kita harus membuka dulu ya tutupnya ini, baru kita bisa melihat elemen yang ada di bagian dalam sini. Oke, untuk proses pembukaannya saya percepat supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, ini dia yang sudah kita buka ya. Nah, ini yang di bagian tutup, yang di bagian atas tadi, tutup atasnya ini dia sudah saya buka. Ini bentuk elemen di bagian atas ya, bentuk elemen di bagian atas. Kemudian kabelnya lari ke bagian bawah, terus masuk sampai ke bagian sini ya, sampai ke bagian sini. Nah, itu masuk ya. Tuh, yang satu lagi kabelnya ini, dua kabel masuk ke sini ya, sini. Yang satunya ke sini. Jadi kabelnya ini artinya tidak ada yang lecet ataupun yang putus. Jadi kita akan mengecek elemen ini ya, akan mengecek elemen ini dengan cara melalui kabel ini tadi ya, melalui kabel ini. Oke, caranya seperti ini, tolong dipegang ya. Ini kita buka ya terlebih dahulu. Ini kita buka, ketemu di sini ya, ketemu di sini. Nah, coba kita cek menggunakan tester ya. Gunakan tester.
kemudian yang satu lagi di bagian sini. Oke, coba lihat di sini. Ini tidak menimbulkan ya, tidak menimbulkan angka, nah, ataupun hambatan. Coba kita menggunakan yang 20 kali. Ya, di sini tertera 8,30 ya. 8,30. Hambatan 8,30. Oke, langsung kita cek. Kemudian kita mengecek yang dari sini. Kira-kira apinya atau arus listriknya ada atau enggak. Nah, bagian sini. Dengan menggunakan bola lampu bisa. Kemudian ini juga bisa. Ya, di 200. Oke, satu saya cepitkan di sini. Kemudian satu lagi di bagian sini. Terus saya colokin ke listrik. Kita kasih arus. Coba colokin. Harusnya masuk ya. Masuk. Oke. 192 ya. Berarti api masuk melalui jalur ini tadi ya. Terus kita mengecek dengan melalui seperti ini. Harus seperti ini. Oke, dia masuk harusnya 18. Oke. Langsung ke bagian sini kita cek kabel yang ini tadi. Ini kita sambungin lagi sini seperti ini. Terus kita kasih tutupnya ya. Isolasi habis. Iya, isolasi habis ya. Oke, kita colokin bagian sini. Yuk. Coba kita menunggu beberapa menit ya. Kira-kira ini terasa hangat nggak?
ini tidak ada terasa hangat ya, nggak ada terasa hangat. Kita akan mengetes ulang dari sini. Ini tahan bakar kabelnya, tahan panas. Oke, sudah itu kita buka. Oke, kita akan mengetes yang bagian ini saja ya, elemen ini ya. Nih, kita akan tes elemennya saja dengan cara menggunakan bola lampu ini. Elemen ini terputus atau gimana ya? Cabutin seperti ini caranya ya, kabelnya dirangkai seperti ini menggunakan bola lampu. Kalau bola lampu ini hidup, berarti elemen ini tidak terputus ya. Tapi kalau bola lampu itu tadi nggak hidup, berarti elemennya terputus ya. Saya colokin ya. Oke, coba lihatkan lampu ya. Lampunya tidak menyala ya, kemungkinan ini elemennya terputus ya. Coba kita tes tanpa menggunakan lampu ya, tanpa menggunakan lampu. Coba sih ya, ini saya colokin tanpa menggunakan lampu. Coba dipegang ini tidak ada serasa hangatnya ya, nggak ada terasa hangat ataupun panas, nggak ada ya, nggak ada. Jadi elemen ini rusak ya. Kesimpulannya, elemen ini sudah rusak, sudah terputus ya. Saking panasnya ini sampai hitam seperti ini, gosong ya. Elemen ini rusak, terputus ya. Jadi uap yang ada pada tutup bagian atas ya, naik ke atas, maka air yang ada atau embun yang ada pada tutup ini tadi menetes ke bagian nasi ya, menetes ke bagian nasi, maka nasi cepat basi ya, dikala elemen ini rusak. Kalau elemen ini bagus ya, uap yang ada atau uap yang menempel ya, atau air yang menempel pada bagian tutup ini, itu dengan sendirinya akan kering ya, akan kering dikarenakan hawa panas pada elemen ini tadi ya, elemen ini tadi. Itu fungsi elemen ini untuk mengeringkan uap yang ada pada tutup sini ya, uap yang ada pada tutup sini. Begitu uap naik ya, uap naik menempel, embun ataupun air yang pada tutup sini menempel basah, air itu akan jatuh ke nasi ya, bagian nasi, maka nasi cepat basi karena dia tidak hangat ataupun tidak panas ya. Jikalau elemen ini bagus, dia hangat ataupun panas, maka air yang ada di bagian tutup ini tadi dengan sendirinya dia akan kering ya, dia akan kering, akan hilang. Itu nasi akan awet, tidak akan basi. Jadi keputusannya ini tadi elemennya rusak ya, elemennya rusak. Oke, untuk lanjutannya nanti kita carikan dulu atau kita tanyakan dulu sama pemilik Mijicom ini ya, ini mau diganti atau
pemiliknya mau beli yang baru ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya untuk penjelasan di bagian penanak nasi yang sering basi ataupun yang mudah basi ya, menguning. Itu dikendalikan elemennya tidak bekerja dengan normal. Oke teman-teman, tadi saya sudah membeli elemennya yang baru, bentuknya seperti ini ya. Elemen yang baru bentuknya seperti ini, nanti kita tempelin di bagian sini ya. Tapi terlebih dahulu kita buka elemen yang lama ya. Kita akan membuka elemen yang lama, baru kita akan tempelin elemen yang baru ya, seperti ini. Ini sudah saya coba tadi ya, dia bekerja dengan baik ya, panas. Oke, untuk kelanjutannya saya akan membuka dulu elemen yang ini. Untuk pembukaannya tidak saya videokan ya, saya singkat saja supaya tidak perpanjang video. Belum ada jalan ke apa lagi? Belum ada. Oke, kita lanjut ke pemasangan elemen barunya ya. Langsung kita akan memasang ini elemen yang baru. Tapi dia nggak sepanas yang elemen yang di bawah ini ya, yang ini ya. Iya. Yang tuh semacam Penghangat aja deh. hangat-hangat aja. Untuk mengeringkan apa aja deh. Uapnya itu. Uap. Kita memasang elemen yang baru. Oke, sudah terpasang. Kita akan mengetes. Apa yang pasti dulu boleh. Kita tunggu beberapa menit. Sudah mulai panas. Nah, ini sudah hangat ya. Elemennya sudah bekerja dengan normal. Tinggal ke pemasangan untuk tutup ke boxnya. Nah, untuk pemasangan tutup ke box saya percepat